Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita sekarang belajar tentang dinamika perubahan atmosfer dan dampaknya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami sifat fisik dan struktur atmosfer. Yang kedua, mengerti perbedaan cuaca dan iklim. Yang ketiga, mengerti proses terjadinya cuaca. Yang keempat, mengenal berbagai macam iklim di dunia. Yang kelima, memahami faktor-faktor yang menentukan perbedaan iklim dunia. Yang keenam, mengenal dan memahami beberapa macam klasifikasi iklim yang telah dibuat oleh beberapa ahli. Sekarang kita bahas bagaimana komposisi udara yang ada di dalam atmosfer dan apa itu atmosfer. Atmos itu asal kata atmosfer, asal kata dari atmos, artinya udara, dan sfera lapisan. Jadi atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi. Adapun gas-gas yang terdapat dalam atmosfer sangat banyak dan sangat berguna, misalnya oksigen, hidrogen, dan sebagainya. Nah, inilah tabel komposisi gas yang ada di dalam atmosfer bumi ini. Yang paling banyak adalah nitrogen. Ini mencapai 78,8%, 79%. Lalu oksigen 20,9% atau hampir mencapai 21%. Dan sisanya adalah yang sedikit sekali, karbon dioksida, neon, helium, lalu krypton, xenon, ozon, dan metana. Nah, inilah komposisi gas-gas yang ada di dalam atmosfer. Sekarang mari kita lihat bagaimana kondisi atmosfer dari permukaan bumi atau atmosfer bagian bawah sampai ke yang paling luar atau atmosfer bagian atas. Nah, pembagian ini berdasarkan suhunya. Jadi kondisi suhu dari bawah sampai atas ini tidak sama. Nah, seolah-olah seperti berlapis-lapis karena masing-masing berbeda suhu. Contohnya, ya, paling bawah ini disebut lapisan troposfer, di mana suhu di permukaan bumi ini atau atmosfer bagian bawah ini suhunya hangat, makin atas makin tinggi. Flat rate-nya atau rumus penurunan suhunya itu setiap naik 100 meter ke atas, suhu turun antara 0,5 sampai 0,65 derajat Celcius. Tapi itu hanya berlaku di daerah tropis. Ya. Lalu ciri khas lain dari troposfer yaitu terjadinya gejala cuaca dan iklim, di mana awan, hujan, petir, angin hanya ada di dalam troposfer ini. Jadi atasnya ini pada ketinggian 15 sampai 45 km. Nah, di sini terdapat stratosfer. Ya, di dalam stratosfer ini suhunya khas yaitu hangat. Makanya sering dikatakan sebagai isothermal layer. Lalu di atasnya lagi, ya, sekitar ketinggian 45 sampai 75 km itu yang disebut mesosfer. Nah, di mesosfer inilah biasanya meteor-meteor yang masuk ke dalam atmosfer bumi itu habis terbakar. Ya. Lalu di atasnya lagi, sekitar ketinggian 1000 km sampai 400 km itu terdapat termosfer atau lapisan atmosfer yang paling panas. Suhunya sangat tinggi dari atmosfer itu. Lalu di atasnya lagi ketinggian 400 sampai 1600 km di atas permukaan laut, ini disebut eksosfer. Dan biasanya ini disebut tumbai-tumbai bumi, ya, di atas itu. Lalu di luar itu ada wilayah apa udara. Nah, dilihat dari eksosfer ini biasanya di eksosfer ini tempat beradanya satelit bumi yang berputar di atasnya. Nah, lalu yang lainnya, ini di dalam termosfer karena suhunya sangat panas, di sini terdapat ionisasi terhadap molekul-molekul udara sehingga terdapatlah di sini yang disebut lapisan ionosfer. Di mana lapisan ionosfer ini sangat-sangat penting untuk gelombang radio untuk komunikasi. Lalu di mesosfer ini, ya, sama ionosfer itu mulai dari termosfer sampai di mesosfer. Lalu di mesosfer ini tadi khasnya adalah habisnya pertama kalau ada benda asing masuk ke sini, meteor masuk itu dibakar di dalam termosfer lalu nanti dihabiskan di dalam mesosfer sehingga jarang sekali yang sampai ke permukaan bumi. Nah, perlu diingat ada lagi satu lapisan selain ionosfer dan selain ionosfer tadi ada ozonosfer, ya. Nah, kalau yang troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, eksosfer itu pelapisannya atas dasar suhu. Namun kalau ionosfer berbeda.
satu lagi lah, yaitu lapisan ozon ya, atau ozonosfer. Itu adanya di bagian troposfer bagian atas sampai dengan wilayah ini stratosfer. Jadi ozonosfer adanya di, atau lapisan ozon adanya di troposfer bagian atas sampai wilayah lapisan stratosfer. Nah itu anak aku lapisan-lapisan atmosfer dengan ciri khasnya dan kenapa ada lapisan ya, ini yang selanjutnya adalah keterangan sedikit keterangan tentang lapisan ya. Ini hanya tambahan saja kata saya ya. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu, sampai jumpa lagi di